setelah saya udah punya rumah di sini. Karena saya nanya kan ada rumah-rumah baru yang baru dibikin, terus saya bilang, kan di sini dibikin rumah sih, kan di sini angker gitu. Saya kata-kata orang itu. Iya, kata yang bikin rumah itu. Saya katanya kalau udah mau bikin rumah tuh saya nyuruh orang pinter, terus jin-jin yang di sini tuh dipindahin dulu katanya gitu. Pindahnya kemana? Itu tuh di pohon itu. Nah, si orang itu tuh nggak tahu kalau yang punya rumah ini tuh saya. Jadi enak aja cerita itu, kayak nggak ngerasa gimana gitu. Padahal mah gimana lah, itu mah di belakang rumah saya, pantas aja. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Malam ini kita jumpa lagi di Kang Noh Channel. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk datang ke daerah Indramayu. Jadi malam ini saya ada di Indramayu, ada di salah satu rumah yang tentunya mempunyai kisah-kisah perjuangan dan mempunyai kisah-kisah unik. Kenapa? Karena dahulunya ternyata di daerah ini tuh rumahnya sedikit ya. Dulu sedikit, nggak seberapa banyak rumah itu. Dan kebetulan konon katanya di tanah ini, di belakangnya, di bagian belakang tanah ini, itu ada pohon besar. Ada pohon besar ya, pohon besar ini, tahu nggak tempat apa? Pohon besar ini tempat pembuangan jin. Jadi kalau orang-orang yang mengalami gangguan jin, tempatnya diganggu jin atau apa, itu dibuangnya tuh di pohon besar, pas di belakang rumah ini. Dulunya ini belum ada rumah dulunya. Nah, jadi tempat ini dulu di belakang rumah ini tuh angker. Bahkan yang lewat aja jarang dan banyak yang ketakutan yang lewat aja. Nah, tiba-tiba si Mbak ini bikin rumah di sini. Ya, akhirnya kan banyak mengalami hal-hal mistik. Akhirnya banyak mengalami hal-hal yang mungkin kalau Anda takut kalau Anda. Tapi hebatnya luar biasanya si Mbak ini biasa aja gitu. Biasa aja kenapa? Bertahan sampai sekarang sudah puluhan tahun. Wah, luar biasa ya. Nah, coba bayangkan kalau Anda udah lari kemana-mana tuh. Dengar suara aja udah kabur. Nah, tapi di balik kisah itu kita ingin tahu. Kita ingin coba cari tahu, kita coba tanya ke si Mbaknya langsung. Jadi supaya kita tahu pengalaman-pengalaman dan nanti kita tahu tips-tipsnya apa sih agar kita bisa berani. Padahal ini dulunya konon katanya di belakang tempat pembuangan jin. Nah, seperti apa? Kita coba tanya langsung ke Mbaknya ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini menarik nih. Menarik, kenapa saya kesini? Karena menarik, kok bisa memang nggak ada lagi tanah yang lain tuh selain di sini. Kenapa harus di sini gitu ya? Udah tahu di sini ada pembuangan jin, malah sengaja bikin di sini coba. Itu kan berani banget. Ya karena awalnya memang nggak tahu, Kang. Kemarin nggak tahu. Nggak tahu. Saya tahu kenapa itu tempat pembuangan jin itu ya karena setelah saya udah punya rumah di sini. Karena saya nanya kan ada rumah-rumah baru yang baru dibikin, terus saya bilang, kan di sini dibikin rumah sih, kan di sini angker gitu. Saya kata-kata orang itu. Iya, kata yang bikin rumah itu. Saya katanya kalau udah mau bikin rumah tuh saya nyuruh orang pinter, terus jin-jin yang di sini tuh dipindahin dulu katanya gitu. Pindahnya kemana? Itu tuh di pohon itu. Nah, si orang itu tuh nggak tahu kalau yang punya rumah ini tuh saya. Jadi enak aja cerita itu, kayak nggak ngerasa gimana gitu. Padahal mah gimana lah, itu mah di belakang rumah saya, pantas aja gitu. Dan itu nggak satu dua orang pada cerita seperti itu. Jadi kalau seumpamanya ada yang kesambet atau anaknya yang kayak gimana, nanti dibuangnya dikumpulin di pohon itu kayak gitu. Pohon itu pas tepat banget di belakang rumah saya saat ini. Nah, saat jadi kalian bisa lihat
Nah, tapi pohon itu sekarang sudah ditebang ya, pohonnya sudah ditebang karena kemarin ya ada sesuatu hal jadi ditebang akhirnya gitu, terpaksa sangat ditebang. tua banget. Tadinya nggak ada yang berani nebang tadinya. Nah, sekarang sudah ditebang. Nah, itu waktu orang cerita gitu seolah-olah bukan seolah-olah ya, memang dia tuh nggak tahu kalau Mbak Nggak ini tahu. memang pemilik Nggak rumah. tahu. Nggak tahu karena memang saya orangnya jarang bertetangga dan kebetulan kan dia orang baru bikin di situ. Jadi juga nggak tahu-tahu mana tetangga-tetangga deket gitu. Iya. Taunya ibu saya, mungkin taunya ibu saya. Jadi ternyata saya pemilik rumah ini. Jadi cerita tuh enak aja gitu. Jadi terbuka ya. Iya, lebih terbuka. Cerita langsung sama saya. Jadi saya langsung, waduh, gitu. Baru taunya dari itu. Pantas aja selama ini kayak ada hal-hal yang gimana di rumah saya. Karena saya sih nggak terlalu berpikir ke sana tadinya sebelum orang itu cerita. Memang ada hal apa, memang mengalami hal-hal apa aja memang selama atau baru-baru pertama nih, pertama ngebangun tuh ada pengalaman apa tuh? Ya kalau waktu Atau saat pertama- ngebangun ada kejadian nggak? tuh? saat ngebangun memang udah banyak kejanggalan kayak tukang bangunan sendiri itu sering ngelihat katanya kan baru bikin pilar 2 di depan rumah tuh yang mau buat saka-saka tuh. Depan, Nah, ya, pilar di rumah. depan itu kan sampingnya itu ada sumur tua. Oh, sumur tua. Nah, di samping sumur tua itu di pilar yang samping sumur tua itu tukangnya tuh ngelihat katanya ada yang ketawa di situ. Ada nenek-nenek. Dia itu tukang bangunannya maksudnya. Pada cerita kayak gitu, Mbak, awas Mbak, rumah ini kalau bisa diiniin dulu sebelum ditempatin kayak gitu. Sebenarnya terus memang sebelum ditempatin itu suami saya sebelum ada atapnya udah jadi bangunan tapi belum ada atap gitu. Sebelum naikin sunan ya ibaratnya. Iya. Suami saya tuh sering tidur di kamar, di salah satu kamar sambil kayak pasang abu dikasih apa sih? Kayak buat penghangat badan itu kan. Oh iya ya. Kayak gitu kata mitosnya orang sini mah biar kalau ada setan-setan tuh jauh gitu karena anget gitu, jangan adem. Nah, suami saya sering tidur gitu. Ntar kalau jam 3 pulang gitu ya sering diganggu hal-hal kayak gitu sih. Kebenaran kan emang belakangnya belum banyak rumah. Masih karang kosong dan pohon-pohon bambu gitu. Pohon gede itu juga jadi masih angker sebenarnya. Dan memang di sini tuh dulunya lobang. Waktu saya bikin rumah itu lobang zaman dulu. Lubang apa itu? Maksudnya Balong panjang. Kolam. Oh. Jadi balong zaman dulu. Jadi susah saya ngurungnya aja sampai 27 damtek gitu. Cuman berapa meter doang segitu teh. Dalam berarti. Iya, ini bikin rumah juga pakai dibor tuh, dibor sampai dalam ujung. Setiap titik itu dibor kayak bikin masjid. Jadi nggak asal karena awalnya balong jadi takut geser tanahnya. Jadi bikinnya juga memang lebih ekstra daripada yang biasa. Kayak gitu emang pakai pemborong sih bikinnya. Oh gitu. Berarti ini ada balongnya dulu. Emang balong Kang, semuanya balong. Balong zaman dulu. Balong zaman Belanda memang. Jadi antara dua rumah sebelah saya sama saya tuh emang arus air Zaman balong gede. Belanda, ya. Balong zaman gede. Belanda diuruk. Waduh. Ya Kenapa? karena saya orang zaman sekarang, saya nggak ngerti mitos seperti itu ya pikirnya ya sudah saya beli tanah di sini juga bukan warisan, beli tapi dari uak. Oh, berarti kenapa sih nggak beli yang lain itu yang udah rata gitu? Nah, nggak ada apa Iya, harganya iya, miring iya. gitu? Mungkin bisa dicicil. Oh, harganya berarti. bisa karena uangnya kan lagi butuh gitu. Jadi uangnya nawarin bisa dicicil. Nah, berarti dulunya balong. Iya, kalau terus itu balong kebetulan zaman banget dulu. ada itu tuh, ada sumur tua Ada peninggalan sumur. zaman Belanda. Iya kan ada balongnya. Iya, ada balongnya, sumurnya. ada sumurnya. Sumur itu berarti pembuangannya ke balong itu. Iya. Itu balong itu ada batanya nggak kelilingnya? Enggak sih. Oh nggak, oh biasa balong Biasa tanah aja. gitu. Cuman emang balong itu kayak lumpur bergerak tuh Kang. Jadi kita nggak tahu kedalamannya seberapa, terlihatnya mendangkal. Tapi kalau kita masukin apa tuh nggak nyampe-nyampe gitu. Oh, sampai diuruk pun terus. Iya. Akhirnya 20. Itu 27 damter. Wow, itu 20 pakai itu itu banyak nggak termasuk banget itu. bata, nggak termasuk batu tuh batu-batu yang gede itu. Oh, bersama batu juga. Batu juga itu nggak kehitung. Itu itunya doang, tanahnya doang 27 damter tuh. Itu mah sama aja beli tanah baru. Ya. Ya karena Ngapain nggak enak nguruk? sama uang. Itu. Jadi beli tanah murah tapi harus nguruk. Ya Iya. sama aja beli tanah mahal jadinya ujung-ujungnya. Iya. Tapi ya udahlah itu jalan Udah hidup jadi ya. rumah. Nah,
itu terlihat dangkal pas diuruk 25 truk. Tahu nggak 25 truk itu kalau kita nguruk ya, itu bisa kurang lebih 27 ya. Itu bisa kurang lebih 40 meter kali 30 meter. Bayangkan 40 kali 30 diuruk jarak setengah meter, 1 meteran. Satu itu, jalur rumah ini aja 30 truk. Jadi beda tipis. Berarti luar biasa dalam itu. Iya. Itu dalam banget, waduh. Jadi tanahnya tuh udah diuruk tuh ke dalam masuk gitu. Iya, turun terus. Turun. Jadi kita uruk lagi sampai akhirnya pakai batu. Batu terus baru tanah lagi gitu. Sampai ditanam batu segala. Itu garasi mobil depan rumah juga itu udah miring lagi tanahnya. Itu balong nyampe situ? Apa Balong. enggak? Emang depan rumah saya itu balong gede sama samping sama balong. Jadi daratannya masih sedikit. Oh, jadi depan tuh udah balong. Iya, udah balong itu. Garasi mobil udah balong. Jadi udah miring lagi ya. Miring tanahnya miring. Nah, jadi waktu kerja tuh ada beberapa orang yang menyarankan hati-hati Iya, nih. hati-hati kata tukangnya juga. Terus kenapa saya bilang nggak dipepetin aja, kan masih bisa mepet tuh ke tetangga sebelah biar rada lebar. Karena bentuk bangunan rumah saya ini kan sempit di depan, tapi panjang ke belakang. Terus kata yang itu tuh ngerti, yang ketua tukangnya tuh rada ngerti spiritual ya, jadi mungkin paham. Katanya jangan ini, harus dikasih jalan katanya biar yang di belakang bisa bolak-balik lewat gitu. Iya. Bilangnya seperti itu. Nah, pada akhirnya dibangunlah ini ya, Iya. dan jadi. Nah, setelah jadi gimana? Ada suatu hal yang dirasakan, entah itu mimpi atau mungkin gangguan. Banyak. Jadi waktu itu juga saya tidur saya nempatin tidur yang di kamar samping, yang di yang samping. pas balong lah. Ya. Balong itu diuruk menjadi kamar. Itu setiap tidur tuh serasa kayak diinjek-injek orang tuh kan. Kayak banyak orang lewat, perasaan tuh gelisah, mimpi tuh kayak diseret-seret, kayak dikejar-kejar orang. Pokoknya nggak nyaman, selalu nggak nyaman. Sampai saya berpikir, kita pindah kamar aja. Kayaknya di sini saya setiap bangun tidur tuh kayak was-was gitu, pikiran juga nggak tenang gitu. Seperti itu terus sih, cuman karena ya suami saya alhamdulillah tuh rajin ibadah, wiridnya kuat gitu. Jadi mungkin terbantu gitu. Tapi hal-hal yang kayak gitu sering kita alamin. Pernah anak yang kecil tuh, yang paling kecil. Kan aneh banget. Anak masih baru merangkak gitu. Saya taruh siang-siang, tidur siang di situ. Jendela dibuka, masih ngadepin tanah kosong jendelanya. Saya sama suami di luar lagi bikin pohon, lagi kerja istilahnya gitu di luar. Anak saya posisi lagi tidur. Itu tidurnya di atas ranjang yang sekiranya ranjang zaman dulu tuh ranjang besi. Ranjang itu kan tinggi untuk ke bawah tuh. Kok tiba-tiba anak saya bisa merangkak di situ, nyampe di saya. Padahal posisi lagi tidur, nggak pakai nangis, nggak pakai ngejerit, nggak pakai kalau seumpamanya realnya aja kalau jatuh pasti nangis. Iya pasti nangis gitu kan. Anak masih merangkak, ranjangnya tinggi setengah meter lah mungkin. Segitu. Jadi kalau jatuh ngeguling pastinya nangis gitu. Nggak ngerti, tiba-tiba di situ aja ada kayak gitu. Sering sih kejadian-kejadian aneh kayak gitu. Banyak lagi. Mungkin aja itu diturunin sama dia. Sering digoda-godain kayak gitu tuh. Anak kecil tuh sering. Ada pernah mengalami hal melihat sesuatu atau gitu, ada pernah nggak? Siapa mungkin tambaknya, entah anak entah siapa? Iya, kalau melihat secara real mah enggak Kang, saya tuh. Cuman kalau bayangan-bayangan atau semuanya kayak berhalusinasi atau gimana, tapi seolah mimpi tapi seolah nyata kayak gitu. Sering. Kayak semua lagi tidur, kayak ada bunyi ledakan kenceng banget di atas tempat tidur. Di rumah di sini? Di rumah, di kamar, pas di kamar aja. Jam 3 malam tuh kayak duar meledak. Sampai bayi nangis. Kita tiga-tiganya bangun gitu. Sampai nangis kejer ya karena terlalu kenceng sampai kayak meledak. Tapi nggak ada benda. Sampai siang kita cariin nggak ada barang yang jatuh di atas genting. Apa itu ya? Nah, itu apa yang mengalami hal itu? Apa cuman kita atau orang juga ada yang pernah mengalami, mungkin tetangga atau siapa? Bisa jadi, cuman orang di sini itu mungkin kan ada cerita-cerita atau apa gimana? Oh ini tetangga sebelah saya, Bibi. Oh apa kata? Itu lebih parah hal gaibnya. Jadi kayak dia kan tinggal sendiri, jadi kayak mainan mata gini kan. Semuanya kita ngelihatnya ke sini, tapi kan terlihat nih dari samping gitu, dari mata samping tuh kayak terlihat kayak ada orang yang lagi berdiri gede gitu. Tapi kalau kita matanya diginiin nggak kelihatan, selalu kayak gitu. Terus kalau di situ mah jelas-jelas
Semuanya kita siang-siang juga lagi duduk kayak ada yang mainin galon tuh. Gelondang ditengokin nggak ada. Jadi kayak udah akrab aja sama kita, kayak berkeluarga. Karena udah terlalu sering hal-hal kayak gitu terjadi. Ya kita mau lari-lari kemana, masa pindah rumah kan harus butuh biaya. Iya. Ya jadi istilahnya ya yang penting jangan ganggu gitu. Tapi ya Betul. lama-lama kan aduh parno juga. Iya. Nah, iya betul. Itulah jin ketombe itu kadang-kadang usil ya. Jadi susah mendisiplinkan jin ketombe karena jin ketombe itu sifatnya liar. Nah, tapi disiplinkannya harus dengan cara yang keras gitu, yang galak disiplinnya. Apa tetangga nggak pernah ada yang melihat penampakan? Oh, sering. Atau apa? Oh, di sebelah mana? Di sebelah mana? Di sumur tua itu. Oh, di depan, di Iya. sumur tua depan. Kan kebetulan kan kalau sumur tua kan langsung berhadap dengan jalan ya. Jadi orang lewat itu kayak yang jualan sayur tuh. Kan jam 3 udah ke pasar. Jam 3 pagi. Iya kan, udah datang dari pasar, cerita pagi-pagi. Lin katanya, itu ada nenek kamu tah. Dulu memang saya punya nenek sih di sini, cuman nggak tinggal di tempat saya, tapi sekali-kali pernah main ke sini. Disangkanya nenek saya. Itu disangka neneknya? Iya. Jam 3 pagi? Iya, disangkanya lagi mandi, rambutnya panjang di situ. Lagi mandi? Iya, di sumur tua itu. Lagi Ya mandi. orang-orang yang suka ngomong mah kayak gitu, cuman mana ada sih nenek-nenek jam segitu, cuma Ya iyalah, orang jam pada 3 pagi. takut banyak. Terus tetangga depan juga pada tahu kalau ada orang jualan Iya. berhenti depan rumah saya di situ tuh. Iya. Pas di pohon mangga tuh sampingnya. Hah? Itu pastinya rame biasanya, kayak sama jualan cilok, jualan apa tuh rame, banyak yang beli. Nggak tahu dari mana-mana nih anak-anak kecil rame, nggak akan pergi-pergi gitu. Tapi nanti duitnya nggak ada. Wow. Gitu nggak ngerti nyampe di rumah itu nggak ada duitnya. Dan itu sering dan udah bukan rahasia, orang pada tahu. Oh, Jangan gitu. berhenti di situ gitu. Nanti banyak yang beli nggak ada duitnya. Kayak gitu. Wah, aneh ya. Itu semacam apa saya juga nggak ngerti. Itu ya bangsa jin. Itu bangsa jin yang memang dulunya mungkin sebelum ada kita bangsa manusia mereka sudah ada di sini. Itu bisa jadi. Dan mungkin itu bukan mungkin ya. Itu pasti karena sebelum ada kita biasanya bangsa mereka dulu menempati perkebunan dan lain-lain, pesawahan. Dan gitu. memang depan rumah saya itu sebelum saya bikin rumah juga pohon asem yang gede. Ya Oh, ada samping, pohon asem? iya samping balong itu ada pohon asem yang lingkarannya dipeluk sama saya nggak bisa. Waduh, Gede. waduh. Pohon asem tua itu adanya di tengah-tengah air. Jadi air itu ini kan saya lubang, terus ada sekatan tanah sedikit di situnya lubang lagi rumah samping saya. Di tengah-tengah situ tuh ada pohon asem yang gede banget, yaitu sama tempat pembuangan jin juga. Waduh. Jadi kalau orang sering gitu ada yang nebus-nebus, kalau bahasa sini mah ada kayak beras kuning, kayak ada koin-koin kayak gitu, orang kesambet nih tahu gitu pasti ngebuangnya di situ. Gitu. Ada bambu kuning juga di situ. Dulunya ada. Iya. Oh, dulunya ada segala bambu kuning. Iya, Ya iyalah. Itu pentokan, rumah pentokan. Udah banyak hal mistisnya sebenarnya mah. itu karena keadaan. Iya. Gitu. Tapi seandainya banyak uang pasti pindah dari sini. Pindah, beli yang pengennya baru. mah pindah. Cuman Tapi karena bikin keadaan. rumah segini aja udah, aduh. Iya, karena Keberuntungan. Saya punya rumah. Apalagi sekarang sendiri ya, udah Sendiri, Nah, apalagi udah sendiri sekarang sama anak-anak aja, pasti berat. Ya nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah khawatir. Kita biasa aja di sini. Nanti jin ketombe urusannya Iya, memang sebelum ketemu sama Kang itu saya dulu was-was banget sampai jujur aja saya tuh ke psikiater, sampai ke Oh iya, saya ingat dulu. Pertama datang itu galau melulu. galau banget sampai kayaknya serba ketakutan, apa aja takut. Ibaratnya ada kucing berantem aja parnonya minta ampun. Ada kucing berantem aja ngadu ke saya, coba. Apa hubungannya coba ya? Iya, jadi Iya, saya baru ingat ya. iya, saya tuh Pertama datang tuh udah apa aja diomongin, ada kucing lewat aja diomongin. Iya, satu saya memang sendiri ditinggal suami Ya, meninggal. wajar. Jadi batinnya goncang. Kedua, setelah usaha saya turun, itu kan anak diserang sakit-sakitan yang luar biasa sampai dalam 2 bulan itu 5 rumah sakit saya tuh keluar masuk dalam 2 bulan itu. Astagfirullah. Sampai terakhir ke rumah sakit Bandung itu nggak ada penyakitnya, maksudnya nggak ada penyakit yang secara medis terlihat gitu. Capek, makanya waktu itu saya lihat di YouTube karena saya tuh nggak bisa tidur, kalau malam tuh nggak bisa tidur, scroll di YouTube mau lihat gimana tentang alam gaib, ketemu
petualang gaib ceritanya. Iya, awalnya. Akhirnya pas lihat YouTube tuh, pertama kali saya lihat YouTube-nya tuh yang apa tuh? ngebahas masalah ini alam kubur. Jadi kayak Oh iya. kayak gimana sih orang udah meninggal itu yang sebenarnya arwahnya kemana? Iya. Karena saya masih terpengaruh sama suami yang nggak ada, jadi lebih Iya. tertarik gitu. Iya. Setelah ke situ saya tuh akhirnya pengen curhat sama Akang nih. Iya. Waktu di rumah sakit saya teleponin Akang, terus gimana tolong bantuin anak saya sakit tapi nggak jelas begini gitu. Terus saya tuh sampai janji ke diri saya sendiri kalau anak saya sehat lagi gitu, saya mau ke Padepokan. Entah diterima atau enggak, pokoknya saya mau ke sana kayak gitu. Iya. Ketemu atau enggaknya saya mau ke sana. Ya alhamdulillah Gusti Allah tuh ngizabah, akhirnya anak saya sehat kembali. Terus saya ke tempat Akang. Memang gak ketemu. Oh, Karena nggak memang ketemu. niatnya juga gitu, saya tahu niatnya memang mau berkunjung, bukan mau berkonsultasi atau gimana. Pikirnya Iya. saya mau berkunjung, saya mau menunaikan janji saya, mau nazar, berkunjung, nazar saya. Akhirnya ketemu sama Pak Ustadz Reza sama Pak Iya. Ustadz Rudi di Iya. situ. Pertama kali ke situ. Saya masih puasa panjang waktu itu, masih riadoh panjang. Nah akhirnya Terus sampai- ditunaikan ke sana ya. Iya. Ketemu tuh yang keberapa kali berarti? Kedua Oh, yang kedua. kali ditemuin tuh sekalian saya bawa anak yang kecil gitu, dan nggak tahu kenapanya tuh setiap habis dari sana tuh tenang hatinya tuh. Entah ini mah ya inian saya sendiri gitu atau gimana, perasaannya tuh tenang, enak gitu, nggak takutan lagi, ngerasa nggak was-was lagi. Jadi akhirnya lama kelamaan tuh sering ke sana aja. Iya, sering kalau Kaliwonan aja ikut. Kalau Sering. ada Kaliwonan pasti ikut. Kadang gini Kang, masih udah lagi galau-galaunya tuh. Terus saya tuh baru niat nih mau ke tempat Akang gitu. Di jalan ya, padahal di rumah udah pengen curhat. Oh, gini nih Kang, saya tuh ngalamin gini gitu. Pada di jalan aja udah masuk Kota Kuningan, hilang semua galaunya tuh. Padahal belum juga ketemu orangnya. Iya. Aneh. Udah seneng, udah hilang galaunya. Terus Iya. nyampe di sana saya mau cerita apa gitu. Ha-ha. Bingung, orang udah nggak galau aja. Aura negatifnya udah kehapus Iya, duluan. kayak gitu, suka kayak gitu. Jadi seneng aja bawaannya. Iya, alhamdulillah kalau gitu ya. Berarti aura negatifnya udah luntur duluan, nggak ke bawah. Nah, alhamdulillah sekarang sampai ke sini. Saya cek langsung di sini keadaannya memang agak sedikit lumayan jin ketombenya. Tapi ya nggak lumayan banget sih gitu. Iya, mungkin Ya, itu udah mah- dibuangin dari dulu kan. Iya. Makanya kesininya udah sekarang, itu udah dari dulu kitanya kenalnya. Iya. Udah lama, udah lumayan, saya juga batinnya Nanti udah baik. ini aja nanti ada beberapa nanti dikepretin sama Waedi aja ya jin ketombenya. Nggak begitu dominan sih. Kalau saya lihat sekarang udah nggak begitu dominan, biasa aja. Untuk di kamar saya sendiri. Biasa aja itu, Biasa nggak ada. Itu cuma kurang ini, feng shui-nya kurang pas sedikit, lubang anginnya ditambah aja 5 gitu atau berapa. Iya, betul. Nah, jadi intinya Mbak ini banyak mengalami hal-hal mistis di rumahnya sendiri gara-gara membeli rumah itu dulunya bekas balong tua. Balong itu empang tua zaman dulu, zaman Belanda. Ada sumur zaman Belanda. Dibeli, dibangun rumah. Ya iyalah. Jadi itu mah sengaja aja bikin rumah di dalam rumah orang lain. Nah, tapi alhamdulillah masih sampai saat ini masih ditempati rumahnya. Dan Alhamdulillah ya. insya Allah nanti turun temurun Dibantu nggak akan aja ada sih apa-apa. terus sama Kang ya. Kalau galau-galau sayanya ke Akang lagi gitu. Ya Yo, daripada jangan disuruh galau-galau. pindah rumah gimana? Enggak lah, enggak bakal. Kayak Nggak bakal disuruh pindah rumah, ini udah aman ya banget. alhamdulillah ya Allah. Saya tuh Udah aman. beneran parno karena mungkin saya orang sendiri. Jadi apa aja dibikin berlebihan gitu Kang. Anak sakit dibikin berlebihan karena memang setelah menutup sumur tua itu 1 tahun 8 keluarga saya meninggal gitu. Oh iya, itu sumur itu ada penutupan waktu itu ya? Ada, ya itu sebelum kejadian kemelut di keluarga saya itu ada sumur tua itu ditutup sama om saya. Ya kalau tujuannya sederhana, cuma daripada sumur udah nggak kepake, kita kan makanya ngebor daripada khawatir anak kecil nyemplung, iya, jatuh, benar. Bagus ya. ditutup. Cuman mungkin ditutup gitu aja, nggak diambilin batanya ini atau dulu, gimana, nggak atau nggak proses permisi atau dulu, proses iya. enggak. Ditutup, yang pada akhirnya tuh kemelut lah anak saya pada berjatuhan sakit terus-terusan. Aduh, iya. Terus anaknya bibi sakit, semua sekeluarga tuh pada sakit terus-terusan, nggak ada jeda, sampai ya korbannya anaknya bibi, anak satu-satunya meninggal. Benar, ya. Jadi gini, kalau ada sumur-sumur tua ya, Anda mau menutup, itu
panggil aja Pak Ustadz setempat dulu. Karena itu butuh doa-doa khusus. Doa khusus kenapa? Karena di zaman baginda Nabi, Sayyidina Ali pernah memancung beberapa jin dari dalam sumur. Di kala waktu itu perjalanan baginda Nabi, di tengah perjalanan kehausan dan para sahabat ada yang mencari air. Saat mencari air ternyata pasukan baginda Nabi itu diganggu jin. Dan bukan hanya pasukan baginda Nabi yang diganggu jin, masyarakat situ pun banyak yang diganggu dan akhirnya nihil, tidak mendapatkan air. Nah pas gitu larilah, ada yang lari laporan. Ada yang laporan ke baginda Nabi bahwa di dalam sumur itu ada jinnya, dihuni jin, dan semua yang ngambil air ke situ nggak selamat. Dan akhirnya dibawa ke alam jin katanya gitu. Dan akhirnya di situ Nabi mengutus Sayyidina Ali sambil membawa pedang Zulfakornya, lalu dihampirilah sumur itu. Dihampiri lalu keluarlah jin itu. Setelah keluar Sayyidina Ali marah langsung. Berat, langsung ditebas. Langsung hancur lebur jinnya dan selamat lagi. Dan akhirnya air itu bisa dimanfaatkan. Jadi di dalam pengembaraan baginda Nabi ada kisah itu. Nah jadi ketika menutup sumur, wah ini namanya dulu nggak ada kan? Menyapa nih, tuh. Dulu nggak ada kan, sekarang ada. Tuh lihat Mai itu. Tuh. Dulu saya takut sama ginian juga. Itu menyapa ya, menyapa. Itu menatapnya ke sini. Halo, Mas Bro, kamu bukan jin ketombe, jadi jangan berisik ya, diam dulu. Nah, jadi gini, kalau mau menutup sumur, panggillah ustadz setempat supaya didoakan, diproses khusus. Kenapa? Karena di dalam sumur itu ada habitat bangsa gaib, ada habitat bangsa jin. Dan bangsa jin, meskipun ditutup, itu masih bisa keluar. Masih bisa balas dendam, masih bisa merusuh, masih bisa brutal untuk membalaskan dendamnya. Kenapa ditutup, kenapa diganggu. Menurut kita ditutup, tapi di alam sana itu nggak tertutup, masih keluar masuk. Cuman bedanya ada penghalang. Jadi mereka merasa nggak nyaman. Kenapa kok jadi begini? Kenapa kok jadi begitu? Akhirnya mereka bisa membabi buta kemana-mana, bisa marah. Iya. Jadi hati-hati kalau ada berbentuk lubang, jangan asal tutup. Kalau lubang-lubang kecil sebesar gini itu bacalah azan dulu sebelum menutup. Kenapa? Karena ada keterangan bahwa jin itu tinggalnya di mana? Jin itu tinggalnya di lubang-lubang tanah, ya di dalam lubang-lubang tanah atau di balik-balik batu. Jadi nih laki-laki biasanya kencing di pohon, apalagi di perjalanan biasa kencing sembarangan nih kalau laki-laki. Itu hati-hati ya, baca doa dulu, bismillah dulu. Kenapa? Karena bisa jadi jin itu terkencingi oleh kalian gitu. Hati-hati, waspada. Nah nanti tiba-tiba apalah, sakit lah, apalah, gangguan apalah. Nah jadi menghindari sesuatu, jaga sikap saat kita di luar. Nah, jadi kalau ada sumur dan lain-lain itu baiknya prosesi ritual dulu ya. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu di kemudian hari dan itu sudah sulit diatasi karena sudah kemana-mana, sudah membuyar, sudah membias kemana-mana. Nah itu bahayanya. Tapi kan itu masa lalu ya. Tapi tujuannya juga itu baik. Kenapa? Tujuannya ingin takut anak-anak ada yang jatuh. Karena memang udah nggak terpakai kan. Nah. Kita 2 rumah tuh udah pakai pengeboran, jadi sumur itu tuh nggak dipakai secara langsung, jadi gitu. Sebenarnya sumbernya itu bagus kan. Di mana-mana orang itu bisa ngambil di sini kalau musim kemarau kehabisan air tuh. Makanya dari dulu nggak pernah ditutup tuh. Gitu. Oh dimanfaatin sama masyarakat. Tadinya kan sekarang memang udah ada apa masuk sih ya. Oh udah banyak. Itu kan dulu kan terus juga kemarau nggak baru kali ini kan sepanjang ini gitu. Iya iya. Jadi nggak nyampe habis sekarang. Nah, dulu memang seperti itu. Ya sekarang udah dibuka lagi sumurnya. Berarti masyarakat dulu ada yang pernah melihat seperti nenek-nenek. Banyak gitu ya? kan. Bukan satu Bukan dua. satu orang yang ngomong sama saya sih. Disangkanya nenek saya. Gitu. Disangka lagi mandi. Iya, disangka lagi. Masa sih jam 3 mandi Kadang di katanya tengah pinggir jalan? ngesot ke situ, jalan ngesot, tapi kok ditanyain sama saya, Nggak diam ngejawab. aja, nggak ngejawab, nggak nengok begitu. Kayak gitu. Berarti orang itu nanya ya? Nanya, sempet nanya, Nengok karena nggak tuh? penasaran. Enggak nengok. Nggak nengok, nggak dijawab. Makanya pagi-pagi negor ke saya, itu malam-malam katanya dibiarin neneknya gitu keluar. Lah, nenek saya lagi nggak di sini, lagi nggak tinggal di sini, di rumah yang satunya. Iya. Makanya bingung. Jadi sebenarnya hal gaib itu ya, saya sendiri nih sampai sekarang kalau mati lampu tuh, sering samanya mati lampu, itu kayak ada nenek-nenek masuk ke rumah gitu. Waduh. Tiba-tiba gitu, sampai saya tuh lari, awas sampai kayak gitu. Sadar sih, yang namanya di kegelapan malam itu kayak halusinasi, tapi enggak nyadar gitu, kayak kok ada yang masuk ya nenek-nenek. Tapi kalau nyala lampunya ya enggak, biasa aja. Waduh. Kalau lampunya mati kayak gitu. Nah, itu kapan tuh? Ya beberapa bulan yang ini masih. Beberapa bulan yang lalu ya. masih. Nanti Kalau pemadaman lampu aja terus saya masih melek.
kan semuanya mati lampu, terus saya masih melek ya biasanya kayak gitu. Keluar masuk tuh terlihat kayak bayangan gitu, nenek-nenek gitu. Kayak nenek-nenek. Iya, Coba yang saya cek dulu ya. iya. Kayak nenek-nenek. Dari sumber. Ada, tapi itu nggak apa-apa, itu kekuatannya lemah sekali. Kekuatannya lemah dan nggak bisa ganggu. Iya. Kekuatannya lemah sekali, nggak bisa ganggu. Tapi mungkin kalau untuk menampakkan di saat jam-jam 3 pagi ya, itu karena terjadi perubahan cuaca, terjadi perubahan iklim, terjadi perubahan hawa di saat jam 3 jam 4. Iya. Nah itu bisa saja hijabnya terbuka lalu ada orang yang melihat, itu bisa terjadi. Iya. Nah itu terbentuk dengan alam. Tetapi jin, Tapi bener nenek-nenek. jin yang berbentuk nenek-nenek itu sangat lemah sekali. Jadi tidak akan bisa merusak. Iya. Tidak akan bisa merusak, tidak akan bisa mengganggu. Alhamdulillah Itu- kalau kayak gitu. itu Ya, masa- biarin aja berdampingan kita hidup. Ya nggak perlu diganggu karena tidak bahaya. Iya. Gitu. Kalau bahaya ya langsung diamankan. Tapi karena nggak bahaya, kita nggak boleh juga Iya. sewenang-wenang ya. Kita nggak boleh sewenang-wenang semua jin kita tangkap, ya nggak bisa. Yang diamankan itu yang jahat, yang Sekarang memang di punya rumah indikasi saya baik. udah aman belum kan? Aman, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Nggak ada apa-apa, aman. Kalau jin nenek-nenek itu sangat lemah sekali dan tidak mengakibatkan apapun. Iya. Gitu. Kalau misal terlihat itu kepekaan kitanya, kepekaan manusianya kitanya. Iya. Tapi bukan si nenek itu usil, bukan. Oh iya, Dan alhamdulillah. yang harus dipahami adalah bangsa jin ya, itu ada di rumah kita. Itu sudah pasti. Oh, Di rumah kita semua itu ada bangsa jin, sudah pasti. Kenapa? Karena alam manusia berdampingan dengan alam jin. Iya. Jadi berpadu, satu, bareng-bareng. Jadi alam ini bareng-bareng manusia, jin, dan hewan dan lainnya. Dan pepohonan dan lainnya, dan kuman dan lainnya yang sekecil, yang sangat kecil, kuman-kuman yang tidak terlihat mata, yang berterbangan dihirup oleh udara, oleh hidung kita. Itu kita berdampingan di dalam satu wadah. Di dalam satu wadah kita bareng. Cuman bedanya kita tidak bisa melihat jin. Nah, padahal kita tuh bareng. Ini kita ngomongin jin nih. Itu jin tuh ada yang ngedenger, wah ngomongin gua lu. Itu ada bareng, itu lalu lalang gitu. Lalu lalang, jin dimanapun, di tempat Anda dimanapun itu ada jinnya. Nah bedanya ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Kalau jin yang jahat biasanya dia sudah punya kekuatan. Kalau sudah punya kekuatan dia punya jiwa usil. Karena jin itu sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Jadi dia punya hawa, punya perasaan usil, punya rasa ingin bercanda dan lain-lain. bercandanya dia nakutin ya. Nah bercandanya dia nakutin kita. Bercandanya terlalu serius. Bercandanya serius banget. Nggak serius sih sebetulnya, lucu. Contoh seperti kuntilanak itu kan lucu, ngajak ketawa ya. Iya, Cuman kitanya enggak lah. si kunti ngajak ketawa kok kita kabur ya? Harusnya kita ikut ketawa juga. Bener, kalau kita ikut ketawa mungkin ya dianya jangan lari ya. Ya dia seneng nyamperin nanti ketawa bareng-bareng gitu. Ini Seharusnya. solusinya apa Kang rumah saya biar selalu aman? Gitu. Solusinya kalau ada yang ketawa ikut ketawa gitu. Ya, Bang, oh gitu. Ya iya. Solusinya gitu. Kenapa? Ya lari ya. Kenapa? Karena sebetulnya mereka tuh belum tentu ingin mengganggu ya, belum tentu. Bisa saja dia tuh seneng lalu menyapa, tetapi kita yang salah paham. Nah gitu, tapi kita yang salah paham. Pasti karena salah manusia paham, tuh dianya jelek. iya salah pahamnya karena kita takut. Gitu. Padahal kalau kita nggak takut, mereka nggak ada apa-apanya dibanding kita. Gitu. Contoh tuh yang nenek-nenek itu lemah sekali, lemah sekali, sama anak-anak aja nggak bakal mampu dia. Nah, dan dia nggak punya kapasitas kekuatan sekecil apapun. Nah, kalau terlihat itu kitanya yang peka, bukan si neneknya yang punya kekuatan, bukan. Kalau kita amankan berarti kita yang salah, Jangan, kita yang ya, jolim. biarin aja. Kita yang jolim kenapa? Karena dia betul-betul lemah. Iya. Nah, jadi sama saja kita menindas yang lemah. Tapi kalau ada yang punya kekuatan pasti diamankan langsung sama Pak Edi juga. Iya, Gitu. makanya saya tuh sering ke sana gitu. Kalau galau-galau gimana Iya, biar nggak apa-apa. biar tenang intinya. Mah ketemu Kalau- nggak ketemunya mah nggak masalah. Iya, kalau galau mah dari kitanya. Dari ya. kitanya iya. Dari kitanya. Benar sih. Tinggal kitanya bagaimana cara mengatur. Kalau ini sih udah bagus, sudah aman. Tinggal dipersering baca Al-Quran di dalam rumah ini. Udah itu aja udah cukup. Dan Nggak nanti perlu pindah rumah ya kan? jangan, nggak perlu lah, sayang Alhamdulillah, ini ya. udah jadi. Tapi ya kalau ada untungnya ya jual lah, bisnis jangan, namanya. nggak. Bikin nih, misal ini bikin 200 nih, ada yang nawar 300, ya hantem. Kan ada untung 100. Terpindah ke tempat akak san. Nah, ya sok silakan. Yang penting ini 200 tadinya dijual 300, ya itu ada untungnya lah, jual aja ada untungnya mah.
Namanya bisnis properti. Aduh. Nanti bikin lagi 200. Nggak dapat sekarang mah. Ada lagi yang nawar gope, ya jual aja. Itu bisnis properti namanya. Bener. Tapi kalau kira-kira rugi, ya janganlah kalau rugi. Kalau rugi, tapi kalau ada untungnya mah bisnis properti jadinya masuknya. Ya mudah-mudahan banyak untungnya ya. Amin. Mudah-mudahan double gitu kalau mau beli rumah ini. Karena rumah ini menurut saya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah, no problem. Nggak ada. Ini baru aja minggu kemarin air saya tiba-tiba bau bangkai. Kenapa ya? Di mana? Air ngambilnya dari mana? Jadi nyedot di samping rumah doang, nggak ada. Dari apa? Bor? Iya, ngebor gitu. Cuman Oh enggak, bau bangkai itu ini lingkungan. Ini lingkungannya kan dulu dulu ini bekas balong itu sampai dalam banget kan. Itu lumpur. Oh. Itu lumpur. Berarti lumpurnya dalam sekali. Itu lumpurnya bocor ke boran. Itu bukan hal mistik itu. Itu hal ilmiah. Jadi Iya. di sini sampai dikuras itunya juga. ya, Atasnya. dikuras juga Tetap nggak saat ada apa-apa. musimnya. Musim air mau turun, itu lumpur turun gitu. Musim air ada hujan sekali aja di mana nanti turun tuh. Turun air dan lumpurnya ke bawah, nanti bocor. Itu ilmiah ya, bukan bunga sanjin itu bukan. Ya. Dan lingkungan di sini juga ya, lingkungan di sini tuh memang berlumpur, banyak lumpur lingkungan di sini. iya. Di dalamnya, apalagi ini dulunya balong yang cukup dalam sampai 27 truk, ngurungnya itu kan luar biasa dalam sekali. Iya, benar. Balong kecil 27 truk. Iya. Harusnya kan Cuman itu balong beberapa besar. meter doang, satu jalur rumah. Iya, itu berarti kan dalamnya luar biasa. Hidup sih, turun lagi tanahnya. Jadi Nah, apalagi turun, boran tuh bergeser. Iya. Jadi lumpur masuk, itu sudah pasti ya. Jadi air bau itu bukan mistik, tetapi itu ilmiah sekali, itu logis. Iya, betul. Dari apa? Berarti dari lumpur Bergerak. bergerak. Nah, ini malah betah di Kuningan, pengen ke Kuningan ya. Iya, betul, sering-sering ke sana. Sekarang akangnya nggak ngadain acara lagi, jadi gimana Iya. tuh nggak ke sana lagi? Adem ya di Kuningan ya? Ada, nggak kayak di sini panas Adem. banget. Kalau saya malah seringnya di Cirebon sehari-harinya. Oh, panas. Nah, itu kisah si mbaknya. Jadi, kenapa bisa bertahan? Apa yang dipikirkan? Iya, nggak ada pilihan, Kang. Apa yang Bikin dipikirkan? rumah segini aja susah payah gitu kan. Jadi ya makanya solusinya bukan untuk pindah, tapi gimana caranya ya untuk menghilangkan kayak gini ya, siapa orang yang bisa nolongin saya kayak gitu. Makanya saya deket sama Kang gitu, Iya. karena di dalam hati saya tuh ngerasa cocok seperti itu. Terus memang kan bukannya gimana, spiritual banyak di sini juga, tapi kan cocok-cocokan dan kita Iya. ngerasanya tuh kemana gitu. Iya, iya. Seperti itu aja. Oh, jadi itu yang membuat pede dan Iya, akhirnya pede. Sekarang pede, makanya sering lihat channelnya Akang kan, kayak kuntilanak, kayak pocong itu kayak udah biasa. Jadi akhirnya tuh nggak parno lagi. Iya. Ya kemarin-kemarin lihat toke bunyi kayak gitu aja udah gemeteran saya. Oh itu jangan-jangan makhluk gaib gimana kayak gitu. Itu toke ada, bukan Iya, disempil aja pakai karet kabur. Sekarang ada toke malah cekin aja lah gitu, cekin aja. Ya Jadi, kalau toke gaib, kalau disempret pakai karet diem berarti toke gaib itu. Tapi kalau diceprit pakai karet kabur ya itu toke beneran. sekarang Gampang. aja ada toke. Nah nanti kalau ke sana ikut syuting aja, ikut syuting ngeburu Aduh, kuntilanak gitu. ngeri kayaknya. Tadi jalan-jalan ngeliat Enggak. pohon tua aja takut. Nanti ikut syuting ya di RG. Nah diajak. Jadi kalau ke sana nanti diajak ngobrol kuntilanak supaya nanti terbiasa dan nantinya jin ketombe tidak lagi ditakuti. Gitu. Karena jin ketombe itu bukan ditakuti tapi dikeramasin gitu supaya Ya mereka mungkin nggak mindset berketombe. kali ya Kang ya, pemikiran sendiri kali yang bikin takut ya. Pemikiran karena Iya. tidak paham konsepnya harus dipahami. Terkadang banyak yang sudah paham konsepnya bahwa jin itu, bahwa manusia itu lebih sempurna daripada bangsa lain, daripada makhluk lain, daripada jin, manusia lebih sempurna daripada makhluk jin. Tetapi manusia banyak yang sudah tahu, tetapi tetap takut. Kenapa tetap takut? Karena tidak mendalami secara serius bahwa hakikatnya manusia lebih sempurna daripada jin. Berarti manusia lebih kuat daripada jin. Jika manusia itu keimanannya bagus, jika ketakwaannya bagus. Iya. Kalau beriman mungkin hampir semua orang beriman. Hampir semua orang Iya, beriman. betul. Tapi ketakwaan belum tentu semua orang takwa. Iya. Belum tentu semua orang lillah. Nah jadi lillah dan takwanya ini yang harus dipupuk, diperkuat. Kalau sudah lillahi ta'ala, kalau sudah takwa dengan baik, maka jin ketombe mah, berisik dong. Jin ketombe mah nggak ada apa-apanya gitu. Nah ini si nenek apa siapa sih? Jangan gitu Kang, nanti saya takut. Lah masa takut sama si nenek? Nah, kasihan si neneknya. Nah jadi begitu ya. Jadi intinya pahami konsepnya bahwa manusia lebih kuat. Seandainya Anda berani, maka jin itu akan kabur. Oh, Gitu tuh kan kabur, disuruh berani aja jadi kabur. memang harus
rebutan keberanian. Iya. Jadi kalau kita berani, jin itu kabur. Kalau kita takut, jin itu ya merasa pede dia. Karena jin itu sama punya pemikiran, sama punya perkiraan, sama punya perasaan. Jadi mereka merasakan, wah ini manusia takut nih. Ya mereka hantam. Pede. Wah ini manusia berani sekali, udah gua nggak mau cari masalah. Ya mundur dia. Dia nggak mau cari masalah. Dan doa, amalan dibaca oleh penakut nggak akan berfungsi. Oh. Gitu. Iya benar, kena gemeteran ya. Nah, baca Kul huwallahu ahad malikinas. Bener kan, nggak ketemu pernah soalnya ngerasain kayak gitu. Asal ngomong jadinya kemana-mana. Baca Al-Ikhlas ujung-ujungnya Malikinas, iya benar. Nah, ya gimana mau takut jin, yang ada jin ketawa. Ini orang kok kalah sama gue ya, kata jin. Kok gue aja apa Al-Ikhlas, kok orang ini malah kemana-mana. Iya, Ya jin malah memang ketawa. seperti itu. Aduh ngerasain soalnya. Sambil gemeteran bacanya Sama nggak jelas. kayak orang ya. Kalau saya biasa nangkep ular ya biasa aja, rileks aja. Bahaya kalau saya megang batu ngelempar ular pasti langsung kena ular. Kalau saya, tapi coba kalau saudara ngelihat ular Lari. bawa golok panjang segini, gebluk, itu ularnya mah cuek aja begini ularnya. Nggak ada yang kena. Kenapa? Karena gugup. Kalau saya nggak usah pakai gobang. Kalau saya pakai batu kecil aja lempar langsung kena. Kenapa? Karena udah biasa nangkep ular. Nah, tapi kalau yang nggak biasa nangkep ular, kan ada ular, apalagi ularnya gini, bergerak, udah gepluk, itu ular nggak ada yang kepukul, ngalamin nggak? Ngalamin karena mukulnya sendiri. gepluk, ularnya mah enjoy aja, kata ularnya orang lagi ngapain ya? Bener. Nah, sama. Ternyata ilmunya di situ ya, kepanikan sendiri yang bikin repot. Kepanikan sendiri, jadi ngapain takut gitu. Selama kita punya strateginya apa? Strateginya kalau bangsa jin, kita jangan takut dulu. Satu. Iya. Nah, kalau ular, strateginya kita jaga jarak. Dua, dan waspada dengan loncatannya. Oh Nah, iya. gitu udah. Kalau jin, salah satunya adalah kita jangan takut. Udah, kalau jin cukup sederhana, kita jangan takut dulu. Lalu siapkan doa. Supaya nggak takut itu berarti kitanya. Ya jangan takut. Supaya nggak takut ya jangan takut. Iya benar. Iya. Supaya jangan takut, kita jangan takut. Ya, Dan benar. doanya disiapkan. Nah kalau sudah siap doa, kita nggak takut. Ada suara kuntilanak. Wah, kata kamu jangan takut. Lu ketawa. Cair lu ya? Bahagia banget lu ya? Iya benar. Gitu. Wah, kayaknya habis cair lu ya? Sono lu, jangan sini, tempat gua. Nanti orang lain takut. Mindset ya buat sendiri biar nggak takut. Nah, Gimana aja. meskipun gemeteran biasa aja. Meskipun gemeteran biasa aja gini. Nah, suara langsung gini. Yang tadinya begini pas ngedenger, wah ada suara kunti, langsung aja gini. Seneng banget lu cair ya. Sono. Jangan di sini. Padahal dalam hati begini. Aduh nggak sepeda itu juga kali, nggak sanggup. Tapi jangan diperlihatkan ketakutannya. Begini. Sono. Dasar. Tapi nggak tahu. kayaknya Jadi kitanya gini nih. Kitanya gini. Nah, Padahal jadi gemeteran. padahal dalam hati gini, tapi jangan diikutin. Hatinya jangan diikutin. Kita melawan gini. Sono lu. Dasar jin ketombe, gua hantam lu. Sono. Nah, si jin itu mikir, anjir ini orang parah, ini orang nekat nih. Udah yuk pulang. Kurang jelek meren kan. Itu dia takut nanti. Dia yang takut, dia yang mundur. Tapi kalau kita memperlihatkan, Ketakutannya. ya udah diubah sama seperti ada anjing. Iya. Kalau ada anjing, biasanya orang tuh ketakutan. Ya anjing itu malah senang. Tapi kalau kitanya berani, anjing itu biasanya ngerem. Kalau berani anjing ngerem. Dan binatang apapun kalau kitanya berani ngerem. Harimau sekalipun kalau kitanya pede berani, dia ngerem. Begitu. Tapi kalau Taruhannya luar biasa tuh ya. Mending ngerem Iya. kalau tahu dia ngeri. ngerem mereka, kalau kitanya berani mereka ngerem. Tapi kalau kita nggak tahu, contoh pawang harimau, mereka pede dan mereka berani. Tapi kalau kita yang gelagapan langsung disamplok langsung kena, udah langsung out. Nah, tapi kalau yang ahli ya biasa aja, malah bisa out yang itu kalau bertindak. Jadi manusia itu makhluk sempurna, sekalipun harimau bisa dikalahkan. Zaman dulu para pendekar, ada sejarahnya salah satu pendekar yang bisa menaklukkan harimau. Menaklukkan itu dalam arti kalau ada harimau jahat bisa kalah sama dia, bisa mati sama dia. Kenapa bisa mati? Karena terbiasa. Karena saking terbiasa, jadi ya ketika ada harimau ya enjoy. Begitu maju harimau itu dia sudah tahu harus ngapain. Jadi nggak buang tenaga, nggak buang waktu. Sama seperti ada ular ngambil golok panjang 7 meter, ularnya Jadi, enak aja Intinya ularnya. di strategi ya kan. Nah, intinya di strategi dan
tenang. Strategi dan Betul, tenang. betul. Nah, sekalipun ada harimau, kalau kita mentalnya bagus, cuek. Nih harimau kalau nyerang diapain nih? Oh, senjata. Oh ya, udah santai begini. Begitu maju, pers. Karena tenang. Nah, itu ada ular. Tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau yang biasa nangkep ular kayak saya, kalau ada ular sebesar apapun, ular kobra kayak ular apa kayak, oh ya udah enjoy aja. Bila perlu tangkap kepalanya. Karena hobi kan, hobi seneng berarti nggak ada rasa takut karena hobi. Nah, tapi kalau orang takut boro-boro megang kepala. Itu anak saya Helen ngelihat ulet. Wah, uletnya mah di situ larinya udah nyampe ke ujung sana. Ulet. Bukan ulet, ular. Enggak, anak saya mah ulet. Ulet. Ya. Ulet yang di daun tuh. Baru ngeliat aja larinya minta puluhan meter. Padahal uletnya mah di situ aja. Oh, fobia berarti. Fobia emang berlebihan. Itu kalau dihipnotis nanti bisa hilang. Nanti uletnya bisa dimainin di sini, dihipnotis. Oh ya, mungkin harus dihipnotis. Pada dasarnya kita memahami konsep bahwa kalajengking sekalipun tidak langsung menyengat. Coba kalajengking ditaruh di sini, ambil kalajengking, taruh di sini, nggak akan dia langsung cenot, nggak mungkin, nggak akan. Kenapa? Karena dasarnya dia merespon jika ada yang menyentuh. Kalau kita menyentuh atau menabrak gitu ya pasti dia bergerak. Tapi kalau dia ditaruh di sini ya dia akan merasa bahwa ini tuh lintasan mereka. Nah gitu. Jadi kita memahami konsep dulu gitu seperti ular. Kenapa kita bak bak? Ya biasa aja karena ularnya juga diem. Ini kan yang repot orangnya. Gebluk ularnya mah diem aja ularnya. Panik mana orangnya panik sendiri sok berani. Iya, tapi alhamdulillahnya ularnya nggak bisa bicara. Nah, alhamdulillah. Coba kalau ular bisa bicara. Malu Ditegor. Malu. Apa kata ular? Lu lagi ngapain? Sok sibuk banget. Sok sibuk banget. Gue aja woles lalu ngapain gitu. Bener. Nah, tapi kalau santai, ular diem, ya manfaatkan ular itu diam, langsung diambil kepalanya beres selesai. Nah, jadi intinya kepanikan ya. Iya. Kalau ada sesuatu hal, baik itu jin atau apa, itu kita jangan panik, tenang. Dan cari solusi, cari cara. Iya. Gitu. Ada anjing galak, kita nggak usah lari. Tenang dulu, usahakan kalau anjing itu pegang leher, dicekik lehernya, tenggorokan tengah, cekik, krek gitu. Nah dia nanti akan minder nanti. Apalagi kalau kita kenceng. Sama seperti manusia, itu kelemahan dia. Jadi dia nanti diem gitu. Jadi yang diamankan tuh mulutnya, rahang bawah. Kita pegang rahang bawah. Karena kukunya nggak seberapa bahaya. Yang bahaya kan gigitan bisa merobek gitu. Jadi semuanya ada kunci ya. Semuanya ada kuncinya. Kalau dipelajari apapun ada kuncinya. Termasuk jin. Jadi jangan takut lagi sama jin, oke? Insya Allah. Apalagi jin ketombe gitu. Bila perlu suruh nyapu di sini, jin ketombe bantuin nyapu. Gue capek gitu. Jadikan mereka berguna dalam arti misalkan menjaga lingkungan. Kalian tinggal di sini, jaga lingkungan. Kalau ada maling kalian boleh menampakkan diri. Seolah-olah ngomong ada orang gitu. Ya kalau terasa melihat atau terasa apa, gitu, terasa. awas lu kalau nampakin ke gua kepret lu, jin ketombe. Gitu. Jadi kita pede berani. Dan mereka pun minder. Ini orang berani banget, usil banget. Nah mereka nanti nggak takut nanti. Ditambah kita punya doa-doa khusus, ya udah makin minggat mereka jin ketombe. Intinya ada di dalam diri kita. Kalau kita takut, mereka naik. Kalau kita berani, mereka yang ngedrop turun. Rebutan keberanian. Nah, mereka kuat karena melihat kita takut. Lemah, ya. Kalau mereka melihat power kita tinggi, mereka yang ngedrop. Kuncinya ketenangan. Nah, ini baru ada suara koloprak. Wah, betul. Iya. Nah, tapi sama, saya juga dulu begitu. Nanti meminta doa-doa khususnya dari Akang lah. Nah, tapi lama-lama ya saya kerjakan. Kalau ada suara, takut juga saya samperin. Dan ujung-ujungnya malah terbiasa. Kalau melihat lagi jongkok, lagi ngapain lu jongkok? Gua tendang lu, pergi sana. Ya, ujung-ujungnya jadi berani. Dan ujung-ujungnya biasa aja. Itu karena terbiasa ya Kang? Entah. Istri saya waktu ngandung ini nih, ngandung pitaloka. Ya, Oh, yang kedua. itu diketawain kuntilanak, diketawain genderuwo laki-laki. Coba bayangin, lagi hamil. Denger gitu. Ya denger diketawain. Diketawain genderuwo, diketawain kuntilanak waktu ngandung pitaloka tuh. Coba tanya langsung nanti. Diketawain kuntilanak, diketawain genderuwo, enjoy aja karena sudah terbiasa ikut suaminya, sudah paham. Dunia begitu apa sih? Nah, coba kalau yang nggak tahu. Kalau saya yang digituin udah guling-guling salak. Itu diketawainnya di mana? Diketawainnya di kebun. Oh. Saya nggak ada di rumah. Dia sendirian di rumah. Nah, bayangkan. Ini enak nih. Di sana kan dulu hutan.
Oh, gitu. Di sana ke sono hutan, Itu sono hutan, si sono teteh hutan. diem aja gitu, nggak Ya nangis. cuek aja. Oh, cuek ya. Nah itu waktu itu lagi ngambil air, lagi ngambilin air. Ngambil airnya kan keluar jauh ya, ngelewatin kebun itu bambu. Lagi nah itu hamil ya? di kebun bambu itu sekarang jadi kobong. Oh. Jadi ruangan saya yang atas tuh, Ya, ruang iya itu. pendopo bilik. Nah pendopo bilik tuh genderuwo sama kuntilanak di situ dulu. Wis. Nah sekarang geser ke rumpun bambu yang ada di sebelah situ ya. Berarti masih ada. Ya ada, saya taruh di situ udah diam kalian di situ. Kalau mau takutin wae itu kalau ke situ udah. Tapi akhirnya kobong pojok itu jadi favorit para tamu akhirnya. Wah, ntar kalau main ke sana nggak mau, aku mau udah tahu. Nggak mau Kenapa di jadi situ. favorit mereka? Karena mereka ingin berinteraksi. Itu jadi favorit mereka tuh di kobong pojok itu jadi favoritnya mereka. Kenapa? Karena mereka ingin mencoba berinteraksi dengan makhluk lain. Atau belajar sih. Ada di video waktu saya podcast itu kuntinya ketawa. Kerekam gitu. Iya kan adzan maghrib ya. Iya. Itu si Kunti ngasih tahu sebetulnya, woi maghrib berhenti woi. Itu si Kunti ketawa itu. Wih. Nah, itu waktu saya live streaming ada video di sini di Kang Mus Channel kalau nggak salah di bawah. Dicari itu ada suara Kunti ketawa. Pas mau azan maghrib saya live streaming habis kerja waktu ngebangun kobong. Baru maghrib udah berani ketawa. Gimana seremnya kalau datang malam? Ah gitu. Tapi itu jadi biasa aja gitu. Apalagi kalau bagi kita itu malah bahagia, senang. Woi, sini. Nah, diajak ngobrol sama santri saya. Ya Allah. Bahaya ini mah. Iya, harus dibiasakan. Kalau sudah terbiasa ya cuek aja. Iya, Macam-macam ya benar. kepret sama mereka gitu. Nah, tapi adanya di pohon bambu belakang dan mereka biasa dipanggil sama Yang banyak santri ular saya. bukan Kang? Waktu saya ke sana ada ular 2 itu. Masa ular sih jalan-jalan kayak gitu? Ular yang mana panjang? Itu mau ular sawah dari sawah itu mah. Ih, Ular lewat dari sawah itu. ya Allah. Kayak biasa aja gitu. Makasih banyak ya silaturahminya dan ingat jangan takut karena sejatinya bangsa manusia lebih sempurna daripada jin ketombe. Jin ketombe nggak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan manusia jika manusia itu betul-betul memuliakan Allah dan takwa dan percaya bahwa manusia itu lebih kuat. Nah, yang melemahkan manusia itu adalah rasa takut. Jadi rasa takutnya dibuang. Iya, insya Allah. Itu rasa takut dibuang. Tapi sama dosa harus tetap takut ya. Iya kan. Sama dosa harus tetap Benar, takut. benar. Tapi sama jin ketombe, buang rasa takut kalian sama jin ketombe. Karena sehebat-hebatnya jin ketombe, tetap lebih mulia kalian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan buka di deskripsi jika ingin berkunjung. Ada jadwal praktek, ada nomor HP juga di deskripsi. Jika ingin terapi atau apa ada di deskripsi, alamat lengkap, nomor HP, dan lain-lain. Deskripsi, kalau tidak tahu tanya ke anak-anak sekolah, biasanya tahu deskripsi. Terima kasih banyak. Mbak, makasih banyak juga ya sudah Sama-sama. bercerita, berbagi pengalaman. Sama-sama berbagi pengalaman. Dan kalau Anda mau berbagi pengalaman silahkan. Nomornya ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.